Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Wallace Hasanuddin Banten. Saya mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman pasti suka kan sama yang namanya healing, jalan-jalan. Dimana kan jalan-jalan atau healing itu refresh otak gitu kan, biar otak kita tuh nggak beku. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau di zaman dulu ada seorang tokoh muslim yang dia itu dikatakan sebagai seorang penjelajah dunia. Wow, hebat banget kan teman-teman. Apalagi kan zaman dulu itu yang namanya alat transportasi nggak secanggih zaman sekarang. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa tokoh tersebut? Nah, dia itu adalah Ibnu Battutoh. Ibnu Battutoh ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan dia juga sebagai seorang penjelajah dunia. Hebat banget kan? Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi tentang Ibnu Battutoh. Simak videonya ya teman-teman. Dari beberapa sumber yang telah saya catat di buku ini, Ibnu Battutoh ini memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Walati At-Tanji bin Battutoh. Dia ini lahir tanggal 24 Februari 1304 di Tangier, Maroko.
Ibnu Battuta adalah seorang pengelana, petualang, dan pengamat yang masyhur pada abad pertengahan. Ia adalah seorang cendekiawan Muslim asal Maroko yang berhasil menjelajahi berbagai belahan dunia. Kemudian mengamati budaya, adat istiadat, dan perilaku masyarakat di negara-negara yang dikunjunginya, terutama daerah-daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Islam. Ibnu Battuta adalah sosok cendekiawan Muslim yang memiliki banyak cerita apik dalam bukunya. Ibnu Battuta adalah sosok cendekiawan Muslim yang menarik. Banyak cerita apik di buku catatan perjalanannya, terutama cerita tentang sultan, ulama, sejarah suatu negara, dan filsafat hidup masyarakatnya. Ia adalah seorang penulis yang menceritakan perjalanannya dengan indah dan mengesankan. Jadi tujuan dia melakukan perjalanan ke belahan dunia itu karena dia itu ingin mengetahui bagaimana keadaan di suatu negara tersebut. Oleh karena itu, dia melakukan perjalanan dan menulis pengalamannya dalam sebuah buku. Keren banget ya teman-teman. Buku karangan Ibnu Battuta itu berjudul Rihlah Ibnu Battuta, di mana buku tersebut itu berisi mengenai kehidupan pada abad ke-14, dan buku ini juga menjadi sumber mengenai siapa Ibnu Battuta itu. Jadi buku tersebut itu menceritakan bagaimana keadaan pada abad ke-14 dan menceritakan siapa sih sebenarnya sosok Ibnu Battuta itu. Jadi dia menceritakan dirinya sendiri dalam buku tersebut. Selain pengalaman, dia juga menceritakan biografi dia dalam buku tersebut, dalam buku Rihlah Ibnu Battuta. Keren banget teman-teman. Di dalam buku ini dikatakan bahwa Ibnu Battuta merupakan keturunan dari kaum Barbar, dari suku Lewata, dari putra keluarga terpandang dan berpendidikan. Sebagian besar keluarganya berasal dari keluarga yang menghasilkan hakim muslim atau seorang ulama fikih di Tangier, Maroko. Jadi gak heran ya teman-teman kalau Ibnu Battuta itu adalah seorang cendekiawan yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena dilihat dari keluarganya saja, dia itu merupakan keluarga yang berpendidikan. Karena tadi ada hakim dari keluarganya kan, seorang ahli fikih, itu sangat masya Allah sekali. Ketika Battuta lahir, wilayahnya dipimpin oleh Sultan dari Bani Marin. Pada masa mudanya, Ibnu Battuta mendalami ilmu fikih di sebuah madrasah Sunni bermadzhab Maliki, yaitu pendidikan paling banyak di Afrika Barat saat itu. Selain itu, dia juga belajar tentang hukum dan sastra tradisional di kota asalnya Tangier. Tidak ada buku yang banyak menceritakan masa mudanya, akan tetapi banyak buku sejarah yang mengatakan bahwa Ibnu Battuta menghabisi sisa hidupnya untuk menjelajahi dunia. Masya Allah banget ya teman-teman. Dia sudah menempuh 175 mil atau setara dengan 120.000 kilometer. 120.000 kilometer itu bukan jarak yang dekat ya teman-teman, jarak yang sangat jauh sekali. Apalagi pada zaman dahulu itu alat transportasi belum secanggih sekarang. Jadi mungkin sedikit sulit ya kalau dibayangkan menjelajahi dunia tanpa alat transportasi yang secanggih zaman sekarang. Tapi beliau ini Masya Allah sekali bisa menjelajahi bagian dunia atau belahan dunia tanpa alat transportasi yang secanggih zaman sekarang. Nah, Ibnu Battuta ini mengembara kota-kota besar di Afrika seperti Iskandaria, Dinia, Kairo, Aswati Mesir, Palestina, Syam, Mekah, Madinah, Najaf, Basroh, Mosul, Diyarbakar, Kufah, Baghdad, Yezah, Yaman, Oman, Hormuz, dan Bahrain. Selain kota-kota besar yang dia jelajahi, dia juga menjelajahi Asia-Asia kecil seperti Rusia Selatan, Bulgaria, Polandia, Istirkan, Konstantinopel, Sarajevo, Bukhara, Afghanistan,
India, Maladewa, Cina, Zealand, Bengali, Indonesia, Irak, Iran, dan masih banyak lagi teman. Mungkin ini adalah part yang paling penting nih teman-teman. Jadi ini merupakan cerita awal perjalanan. Jadi mengapa sih dia ingin melakukan perjalanan atau menjelajahi belahan dunia. Jadi pada umur 21 tahun dia itu melakukan atau melaksanakan ibadah haji di Mekah. Pada awalnya tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan agamanya serta memperluas pendidikannya dengan ulama terkenal di Mesir, Suriah, dan Hijaz atau Arab Barat, teman-teman. Dia berhasil menempuh pendidikannya dan hal ini dibuktikan oleh ijazah pendidikan yang diberikan kepadanya, terutama petukan yang tinggal di Damaskus. Studi itu membuatnya memenuhi syarat untuk jabatan yudisial. Selain penjelajah dunia, Ibnu Battuta juga dikenal sebagai cendekiawan muslim yang sangat luar biasa. Pada saat dia di Damaskus, dia diberi jabatan yudisium karena ilmu pengetahuan sangat luar biasa yang didapatkan dari ulama-ulama besar. Sehingga dari jabatan tersebut, dia itu sering dihormati dalam acara-acara penting di kerajaan. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Perjalanannya ke Mekah untuk melakukan ibadah haji melalui jalur darat, mulai dari pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo, Mesir. Pada saat tiba di Kairo, Mesir, rasa petualangnya itu muncul dalam jiwanya. Jadi dia itu ingin sekali yang namanya berpetualang menelusuri belahan dunia untuk mengetahui hal-hal yang baru dan mengenai orang-orang baru.
adalah cerita singkat mengenai Ibnu Battuta, seorang penjelajah dunia dan cendekiawan muslim yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ceritanya. Semoga kisah tadi menginspirasi kita semua. Saya Danul Fadila mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.